Halo, nama aku Nita, dan aku mau berbagi pengalaman aku waktu aku masih sekolah dulu. Jadi, dulu itu aku masuk sekolah SMK teknik yang rata-rata muridnya itu laki-laki. Dan di sana juga aku ikut eskul boxer, bela diri tarung derajat. Di boxer itu aku satu-satunya anggota perempuan yang ikut ekstrakurikuler tersebut. Dan tentang denah sekolahku itu cukup bisa dikatakan besar karena punya 2 gerbang. Gerbang pertama itu untuk tempat simpan parkir motor. Gerbang kedua itu mulailah area gedung sekolah. Di dalam gedung sekolahnya juga ada 2 lapangan. Satu lapangan khusus untuk upacara bendera dan satunya lagi khusus untuk olahraga. Jadi lapangan 1 itu ukurannya lebih besar daripada lapangan 2 karena memang diprioritaskan untuk kegiatan upacara juga. Jadi waktu eskul itu aku di lapangan 1 karena lapangan 2 itu dipakai oleh ekstrakurikuler bela diri lain. Kebetulan karena jadwalnya sama, akhirnya kita mau gak mau kan pisah tempat ya. Dan ekstrakurikuler dimulai dari jam 4 karena aku satu-satunya anggota ekstrakurikuler bela diri boxer. Mau gak mau aku kalau ke WC atau enggak ganti baju itu sendirian. Kalau tentang WC-nya sendiri di sekolah aku itu ada sekitar 3 WC. WC pertama itu letaknya di depan, itu dekat gerbang pertama dan juga lapangan pertama. Sedangkan WC kedua itu di tengah bangunan sekolah lah. WC ketiga itu di belakang, dekat kantin belakang pokoknya. Nah, aku itu ganti baju di WC yang pertama karena dekat sama lapangan pertama juga kan. Aku waktu itu settingnya masih jam 4, masih sore malah. Jadi pas aku masuk itu masih ada kakak kelas sekitar 2 orang. Di situ aku masih benerin kerudung, aku siap-siapin seragamnya untuk latihan kan. Pas aku mau masuk ke dalam bilik WC, kakak kelas itu masih ngobrol. Nah, aku kan agak tenang tuh, berarti aku gak sendirian banget lah gitu pikiranku kan saat itu. Cuman pas aku ganti baju tuh, keadaan di dalam WC tuh tiba-tiba senyap gitu. Dan aku pikir, mereka mungkin kalau enggak keluar ya masuk salah satu ruangan bilik WC kan, karena kebetulan aku juga dengar suara keran air nyala saat itu. Aku keluar dan gak ada siapapun, pintu WC yang untuk masuk juga tertutup gitu. Akhirnya aku lihat ke kaca dan ngaca juga benerin kerudung. Aku sempat lihat, jadi di WC itu ada 4 bilik air. 3 tertutup sedangkan 3 terbuka, sedangkan 1 lagi tertutup. Aku pikir mereka mungkin masuk ke sana atau enggak kakak kelas salah satu masuk ke sana karena masih kedengeran suara keran air nyala dari sana.
Ayo udahlah, aku benerin kerudung kan, masih benerin kerudung. Tiap aku ngintip di jendela ke arah bilik pintu yang tertutup itu, suara keran airnya mati. Sedangkan kalau aku fokus benerin kerudung saat itu, keran airnya nyala. Berkali-kali aku kayak gitu dan berkali-kali juga keran airnya nyala mati. Aku pikir ini kayaknya ada orang mau nakutin aku deh, aku pikir kayak gitu kan saat itu. Cuman aku sama sekali gak kepikiran itu jangan-jangan hantu, sama sekali gak ada di pikiranku gitu. Nah aku tuh saat itu ngerasa kesel karena capek terus dikerjain kayak gitu. Akhirnya aku gak beraniin diri buat ngebuka pintu dengan buka pintu bilik itu yang tertutup. Dengan semua rasa kesel aku, penasaran aku buka pintu biliknya. Ekspektasi aku saat buka pintu itu ada temen atau kakak kelas di sana yang lagi mainin keran air, tapi nggak ada. Di dalam bilik itu kosong dengan keran air yang sama sekali nggak nyala. Dan aku baru tahu di situ ada tulisannya toilet rusak. Aku diem. Aku ngebatu, kaget banget. Dan di saat aku lagi diem mikir gimana keran yang rusak bisa keluarin suara air kayak gitu, ada angin yang ngelewatin badan aku. Tapi aku ngerasain dingin sekujur tubuh aku saat ada angin kayak gitu ngelewatin aku. Dari situ aku nyadar di kamar mandi situ cuman aku sendirian, gak ada yang lain. Akhirnya aku ambil tas, aku ambil barang-barang aku lari ke lapangan. Aku kaget setengah mati. Aku ceritain ke teman-temanku, tapi yang lain, itu cuma halusinasi kamu. Aku berharapnya juga begitu, cuman beberapa bulan kemudian kejadian yang hampir sama terulang lagi di WC yang berbeda. Setelah kejadian yang ada suara keran air itu, aku jadi bener-bener gak berani ke WC pertama. Akhirnya pelarian gue cuman WC yang kedua dan WC yang ketiga. Saat itu aku pakai WC yang kedua. Sebenarnya waktu itu tuh aku nangis di WC itu. Aku lupa aku ada masalah apa. Kalau nggak salah aku berantem sama teman sekelasku dan akhirnya aku masuk ke WC itu, aku kunciin WC-nya. Kebetulan waktu aku nangis itu jam kosong, jadi WC-nya bener-bener gak ada orang, cuman aku sendiri karena yang lain kan belajar di ruangannya masing-masing, bukan waktu istirahat atau pulang yang selalu rame dikunjungin orang kan kalau WC jam-jam segitu. Aku nangis, aku kunciin di WC itu, aku pintu masuknya aku kunciin, aku duduk di depan pintu masuk, aku nangis di situ. Di WC yang kedua ini ada 2 bilik, dan bilik pertama yang paling ujung itu pintunya setengah terbuka, sedangkan bilik kedua yang dekat tempat aku nangis itu pintunya itu terbuka. Itu aku nangis, kesel. Semua kekesalan aku, semua kesedihan aku limpahin lewat nangis saat itu. Dan tiba-tiba pintu dari bilik pertama itu yang setengah terbuka bergerak sendiri tanpa ada angin apa-apa, bergerak. Aku berhenti nangis, aku perhatiin itu pintu yang awalnya terbuka setengah, pelan-pelan terbuka sepenuhnya. Aku perhatiin lagi, kenapa itu pintu bisa terbuka tanpa ada angin. Aku masih liatin, dan tiba-tiba ada kayak berasa dingin sebelahku, karena aku waktu itu nangis mepet tembok ya. Jadi nangis depan pintu tapi mojok di tembok, dan aku ngadep ke depan. Sebelah
sebelah badanku yang enggak nyender ke tembok itu dingin, kayak ada angin gitu sebelahku tuh. Dan aku kira enggak sampai di situ aja gitu, tapi enggak, ternyata ada suara-suara bisikan ke telingaku. Bisikannya tuh kayak orang dari jauh ngebisik aku, nggak jelas apa yang mau dia omongin. Aku takut saat itu, tapi aku penasaran ini suara apa aku udah gila, aku pikir saat itu. Apa aku stres karena pelajaran, aku nggak ngerti. Aku dengerin suara itu, dan suara itu makin keras, dan suara itu jadi teriak. Aku tutup telinga dan aku bilang, ya Tuhan, aku nggak mau, ini apa, aku nggak mau. Suara teriakan itu makin kenceng dan jadi ngedengung di telingaku. Aku keluar dari WC dan aku balik lagi ke kelas. Aku gemeteran, hebat, aku nggak ngerti itu apa. Dan kenapa pintu itu bisa kebuka sendiri, aku masih nggak ngerti. Akhirnya tiap lewat WC yang kedua itu, aku selalu dengar dengungan. Aku gak mau tahu itu apa, yang penting yang jelas dengungan itu selalu ngeganggu aku. Aku awalnya bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan aku, kenapa aku selalu dengar suara-suara aneh. Dan setiap aku mau dengerin suara aneh itu, pasti akhirnya jadi suara dengungan yang gak jelas di telinga aku dan bikin sakit kepala aku. Awalnya mungkin aku halusinasi atau apa, dan ternyata aku baru tahu mungkin aku salah satu orang yang peka. Di situ mungkin aku baru mikir mungkin aku orang yang peka, karena dulu aku mikirnya orang yang peka itu orang yang bisa lihat wujud asli yang selama ini jadi mistis, tapi enggak. Aku sering dengar mereka sampai sekarang, bahkan setiap tidur aku selalu pakai headset supaya aku nggak dengar suara-suara aneh dan aku bisa tidur dengan pulas gitu. Segitu pengalaman aku yang mau aku ceritain. Terima kasih.